Bab 16, Kalahkan Musuh. Serangan sengit Draco membuat semua penonton berseru kaget. Jika tendangannya nyata, Aiden akan mengalami gegar otak sekecil apapun, dan paling buruk langsung pingsan. Namun menghadapi tendangan licik dan cepat ini, wajah Aiden tetap tidak berubah hingga angin kencang menghampiri wajahnya. Sementara ia melangkah mundur dengan kaki kirinya, ia memutar tubuhnya sedikit ke satu sisi, dan menendang tendangan cepat Draco, yang langsung meleset. Pukulannya meleset, tapi Draco tidak berkecil hati sama sekali. Sambil mencibir, tubuhnya sedikit miring, dan sebuah pukulan menghantam rahang Aiden. Yang lain mengira dia hanyalah seorang master sabuk hitam taekwondo, tetapi mereka tidak tahu bahwa dia telah belajar banyak seni bela diri dari pengawal pribadi lelaki tua itu, apalagi ketika dia berumur 15 tahun, dia sudah masuk militer. Dia sangat akrab dengannya. Jika ada pertarungan sungguhan, pemilik sasana taekwondo bukanlah lawannya. Sekolah menengah No. 1 Muteburi yang besar tidak cukup baginya untuk bertarung. Dengan modal tersebut, tidak peduli seberapa dalam Aiden bersembunyi sebelumnya, dia tetap memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Serangan Draco sangat sengit, Aiden mengelak ke kiri dan ke kanan, dan diam-diam menetralisir semua serangannya. Jika kamu sangat mampu, maka tidak perlu melanjutkan, Aiden berkata dengan ringan setelah menghindari tendangan Draco dengan tangan di belakang punggung. Wajah Draco langsung menjadi gelap ketika dia mendengar kata-kata itu, karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tiba-tiba mengeluarkan geraman pelan, meletakkan tangannya di tanah, mengerahkan kekuatan di pinggangnya secara tiba-tiba, dan seluruh tubuhnya berputar 90 derajat di tempat seperti angin spiral. Dengan bantuan inersia dan kekuatan ledakan betisnya, dia bergerak ke arah leher Aiden secepat kilat. Tendang. Ada angin kencang yang bersiul pelan, terlihat tendangan ini sangat dahsyat, bahkan lebih mematikan dari tendangan voli sebelumnya. Saya ingin melihat bagaimana kamu menerima tendanganku. Melihat Aiden hampir mundur di belakangnya dan tidak ada cara untuk mundur, seringai muncul di sudut mulut Draco. Dalam keadaan normal, ketika menghadapi serangan yang begitu dahsyat, seseorang hanya dapat mundur dengan cepat untuk menghindari ujung tajamnya. Tetapi jika dia mundur dengan cara ini, dia akan menghadapi serangan yang akan menjatuhkan Draco seperti Merkuri, dan apa yang disebut pertahanan jangka panjang akan hilang. Tapi semua orang tidak pernah memikirkannya. Di depan tendangan keras itu, Aiden tiba-tiba tersenyum tipis, dan tiba-tiba berhenti mengelak, mengangkat satu tangan, dan dengan tamparan ringan, dia memblokir tendangan yang menuangkan seluruh kekuatan Draco ke dalam tubuhnya. Bagaimana ini mungkin? Mata Draco tiba-tiba menyipit, tidak peduli seberapa besar dia melebih-lebihkan Aiden, dia tidak pernah berpikir bahwa dia dapat dengan mudah menangkap tipuannya. Wajahnya pucat, dia berteriak dengan marah, dan tiba-tiba menarik kembali kakinya, sekali lagi mengandalkan kekuatan pinggangnya, dia berbalik dan melemparkan kakinya lagi, lalu berbalik dan melemparkan 5 atau 6 kaki cambuk tanpa henti. Teknik ini menggabungkan tendangan cambuk samping dalam taekwondo dan tendangan berantai dalam seni bela diri Sundari, yang sangat kuat. Draco pernah mengalahkan prajurit khusus dengan trik ini. Retak, retak, retak. Setelah wabah terus-menerus dengan intensitas tinggi, bahkan Draco tersipu dan sedikit terengah-engah. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah Aiden berdiri diam dan tidak bergerak, hanya memblokir semua serangannya dengan satu tangan. Bagaimana ini bisa terjadi? Inilah yang dipikirkan semua orang. Tetapi ketika mata semua orang menjadi kusam dan wajah mereka tidak percaya, Aiden berkata dengan ringan, "Kemarilah tanpa serangan tidak senonoh, kamu telah menyerangku berkali-kali, mengapa kamu tidak mencobaku?" Setelah kata-katanya jatuh, tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempatnya. Di seluruh aula taekwondo, suara jarum terjatuh terdengar sepersekian detik. Apa yang terjadi di sini? Apa-apaan? Wajah Draco langsung merah, dan ketika pupil matanya mengerut, dia merasakan gelombang besar di hatinya. Dia tidak pernah membayangkan kekuatan Aiden begitu menakutkan. Kecepatannya yang sangat cepat sudah bisa menipu pandangan orang. Dengan kekuatan yang begitu menakutkan, seluruh keluarga umum, dan hanya pengawal pribadi misterius kakek, Paman Zaki yang dapat melakukannya. Tapi, berapa umur Aiden? Apakah Anda seumuran dengan Anda? Terlebih lagi, dia hanyalah sampah yang diusir dari rumah oleh keluarga Palmer, bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat secara tiba-tiba? Pada saat ini, dia ketakutan di dalam hatinya, dan tiba-tiba gelombang keengganan dan kemarahan yang kuat menyembur keluar, betapa jeniusnya dia, bagaimana dia bisa dikalahkan oleh mantan orang yang tidak berguna. Saat berikutnya. Sebelum Aiden menyelesaikan kalimatnya, ketika sosoknya tiba-tiba muncul, dia dengan ringan menepuk dada Draco dengan telapak tangannya. Takut memukul terlalu keras, Aiden hanya menggunakan sedikit tenaga. Tapi Draco hanyalah orang biasa, bukan seorang praktisi, bagaimana dia bisa menanggung telapak tangan ini? Boom!
Di mata semua orang yang tercengang, tubuh Draco seperti karung pasir, terbang 4 atau 5 meter di udara, dan jatuh ke tanah. Draco terlempar ke tanah, terbatuk 2 kali, mencoba untuk bangun, tetapi ternyata seluruh tubuhnya lemah, dan dadanya bahkan mati rasa. Penonton terdiam. Semua orang tercengang. Tidak ada yang mengira Aiden akan menang melawan Draco. Dan dia menang dengan mudah, dengan satu tamparan, dia mengalahkan Draco yang tampaknya tak terkalahkan. Tampilan santai dan bebas itu seperti menerbangkan nyamuk. Wajah semua orang tampak kusam dan tercengang, seolah sulit menerima akhir seperti itu untuk sementara waktu. Tapi Erik dan yang lainnya bahkan lebih terpukul, menatap Aiden dengan sedikit ketakutan di mata mereka, bahkan Draco bukanlah tandingannya, jadi mereka bahkan tidak perlu memikirkan balas dendam. Melihat sosok Aiden yang bangga, Victoria sangat terkejut hingga dia tak bisa berbicara, dan ekspresinya menjadi lebih linglung. Dia tiba-tiba merasa bahwa sepupunya yang tidak berguna menjadi begitu aneh. Aiden memandang Draco yang duduk tercengang di tanah, dan bertanya, "Bagaimana? Apakah kamu yakin?" Mengubah wajah Draco menjadi warna hati babi, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, betapa bangganya dia, sangat sulit baginya untuk menerima bahwa dia dikalahkan oleh Aiden, seorang pemuda terlantar yang tidak berguna saat ini. Aiden tersenyum ringan dan berkata, "Tidak masalah jika kamu tidak menerimanya, kamu dapat mencari pembantu, dan aku akan mengurus sebanyak yang kamu punya. Saya hanya punya satu permintaan, yaitu jangan memprovokasi saya di sekolah di kemudian hari, atau tidak akan sesederhana melukai otot dan tulangmu." Setelah mengatakan ini, Aiden mengabaikan Draco dan yang lainnya, berjalan ke arah Matteo yang sangat bersemangat, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi makan." Tentu saja, Matteo bergidik, wajahnya yang gemuk gemetar karena kegembiraan, dan dia menatap Aiden dengan tatapan aneh. Dia benar-benar tidak menyangka Aiden menjadi begitu kejam. Dulu, dia dan Aiden menjadi sasaran bullying, namun mulai sekarang, mereka tidak akan dibully lagi. Memikirkan hal ini, Matteo tiba-tiba merasa bangga. Sepanjang jalan keluar dari aula taekwondo, Aiden bahkan tidak melihat ke arah Victoria, yang membuatnya merasa semakin campur aduk. Siswa yang lain menyaksikan keduanya berjalan keluar dari sasana taekwondo, merasa bingung dengan posisi mereka. Dalam 2 tahun sejak Aiden masuk ke sekolah menengah No. 1 Muteburi, dia bersikap sangat rendah hati, dapat dikatakan bahwa dia diintimidasi oleh orang lain, dan tidak ada yang menganggapnya serius, tetapi dia tidak pernah menyangka dia akan meledak hari ini dan menjadi blockbuster. Mulai hari ini dan seterusnya, aku khawatir tidak ada yang berani menyebutnya orang yang tidak berguna, kan? Banyak orang memikirkan hal ini ketika wajah mereka rumit. Melihat punggung Aiden yang menghilang, wajah Draco menjadi pucat, dan matanya bersinar dengan cahaya yang dalam. Tampaknya tuan muda yang tidak berguna ini benar-benar menipu semua orang. Hal-hal ini, mungkin orang-orang di Kyoto akan sangat senang mengetahuinya, bukan? Bab 17. Sejak Aiden mengalahkan Draco, sikap banyak orang terhadapnya diam-diam berubah. Beberapa pelajar bajingan yang pernah menindas Aiden sebelumnya, merasa ketakutan saat melihat Aiden, karena takut Aiden akan memberi mereka nasib buruk, dan bahkan Matteo yang gemuk mengikuti Aiden untuk mendapatkan banyak kejayaan. Dan di sekolah, beberapa gadis kecil memandang Aiden dengan penuh semangat. Namun, lebih banyak orang memilih untuk berpihak pada Draco, lagi pula Aiden hanya lebih kuat dari Draco dalam pertempuran. Selain taekwondo, olahraga basket, olahraga, belajar, piano bahkan penampilan Draco tidak mengalahkan Aiden, sehingga ia masih memiliki banyak pendukung. Namun, Aiden tidak menganggap serius perubahan ini. Dia sudah menyewa rumah di luar sekolah, dia berlatih di malam hari dan pergi ke sekolah di siang hari. Dia menjalani kehidupan biasa dan memuaskan. Bibi Erika sedang sibuk saat ini dan tidak ada di rumah, jadi Aiden belum sempat memberitahunya tentang kepindahan Aiden. Jika waktu yang tepat tiba, Aiden akan memberitahunya lagi. Malam itu, Aiden tidak pergi ke Danau Springs untuk berlatih, tetapi duduk di atap komunitas untuk memurnikan pil kecil Pei Yuan, yang merupakan semacam budidaya tambahan di dunia pemahaman yang besar. Dalam dunia pemahaman yang luas, pil jeruk merupakan salah satu obat mujarab yang dapat meningkatkan vitalitas kehidupan, dan dapat disebut maha kuasa. Tidak peduli Anda sakit, terluka atau lemah, Anda dapat menerimanya. Bagi yang belum berlatih, bahkan bisa menunda umurnya dan hidup beberapa tahun lagi. Ada tambahan kata kecil, karena kehalusan Aiden bahkan tidak memiliki 1/10 dari khasiat pil jeruk yang asli. Dia tidak punya pilihan selain memurnikan ramuan dari pil jeruk yang asli, diperkirakan seluruh bumi mungkin tidak bisa menyatukannya. Bahkan jika dia menyempurnakan pil jeruk kecil, dia masih merupakan ramuan spiritual tingkat rendah, dan dia menghabiskan 7 hingga $88 untuk $500.000 yang dia bayarkan untuk mengobati penyakit lukas sebelumnya.
Terlebih lagi, pil jeruk kecil ini memiliki efek pengobatan yang ringan. Setelah pemurnian berhasil, Aiden berencana mengambil satu untuk Erika dan Isabella, sehingga mereka setidaknya dapat menghilangkan semua penyakit dan memperpanjang hidup mereka. Untuk menenangkan diri, Aiden mengangkat tangannya, dan bahan obat seperti air mengalir muncul di depan matanya. Pergi. Dengan jentikan jari Aiden, bola api putih membungkus bahan obat dan memurnikannya. Sampai langit memutih, melihat selusin pil lembut seukuran ibu jari di depannya, mata Aiden yang sedikit lelah menunjukkan sedikit kegembiraan. Selesai. Dengan budidayanya di tahap tengah kondensasi esensi, masih agak sulit untuk memurnikan pil jeruk kecil tanpa menggunakan tungku alkimia. Mata Aiden berkilat sedikit ketakutan. Pada saat terakhir memadatkan pil itulah Aiden menemukan esensi sejati di dalam tubuhnya. Tidak cukup, jika bukan karena energi roh yang mendominasi teknik putih, akan sulit untuk mempraktikkan pil jeruk kecil ini. Dalam hal ini, Aiden akan sangat patah hati sehingga dia tidak mau. Tidak bisa makan selama beberapa hari. Sepertinya kita harus menemukan tungku pil di masa depan, diam-diam Aiden berpikir, tapi tanpa berpikir terlalu banyak, ketika matanya berbinar, dia langsung mengambil pil jeruk kecil, dan menelannya dalam satu tegukan. Setengah jam kemudian, sinar matahari keemasan turun dari langit melalui awan. Aiden, yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan cahayanya memancar. Klik. Tampaknya penghalang tak terlihat telah ditembus, dan senyuman muncul di wajah Aiden. Ini adalah tahap akhir dari kondensasi batin. Merasakan energi sejati di tubuhnya yang lebih dari 3 kali lebih kuat dari sebelumnya, Aiden tersenyum lebih cerah. Teknik putih dari surgawi kuno memang merupakan metode pelatihan ki dan pembangunan fondasi terbaik di dunia pemahaman. Level Yuanying bisa dibandingkan dengan kekuatan supernatural miliknya di tahap tengah kehidupan sebelumnya. Dengan tingkat kultivasi ini, bahkan jika dia bertemu dengan master di antara master yang disebutkan Lukas, Aiden dapat mengangkat tangannya untuk menekan mereka. Selanjutnya, cari waktu untuk membantu Lukas mengatasi masalah cedera jantung. Berpikir seperti ini, dia sudah mencapai tepi atap di lantai 6 dan melompat turun. Pada saat yang sama, di Gunung Maya di Muteburi, di sebuah villa mewah di puncak gunung. Seorang gadis cantik berdiri di depan jendela dari lantai ke langit-langit, mendengarkan laporan seorang lelaki tua di belakangnya, tatapan licik muncul di matanya yang indah. Nona, saya sudah melakukan apa yang Anda perintahkan. Lelaki tua itu mengerutkan kening, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, tetapi, saya benar-benar tidak mengerti, Nona, mengapa Anda pindah ke sekolah menengah No. 1 Muteburi. Ada senyuman di mata gadis itu, dan dia berkata dengan ringan, karena, tidak ada pria yang menarik. Setelah selesai berbicara, sebelum lelaki tua itu dapat berbicara, dia melompat-lompat dan mengganti pakaiannya, sepertinya suasana hatinya sedang baik. Lelaki tua itu memandangi punggung gadis itu, dan ada sedikit pemikiran di matanya, lelaki yang menarik. Mungkinkah wanita muda itu menghargai seorang anak dari sekolah menengah nomor 1 Muteburi? Jika demikian, saya harus maju ke depan dan memperingatkan anak laki-laki bodoh itu, belum lagi Muteburi. Jika demikian, saya harus maju ke depan dan memperingatkan anak laki-laki bodoh itu, belum lagi Muteburi kecil, bahkan seluruh provinsi Houston, tidak ada seorang pun yang layak menjadi seorang wanita muda. Sesampainya di sekolah, saat Aiden duduk, Mateo yang gemuk meremasnya dengan alis yang mengedipkan mata. Bunga persik dari surga, Aiden. Dia berbisik dengan penuh semangat, Stella tidak tahu mengapa dia mencarimu, dia menunggumu di luar. Stella, kenapa dia mencariku? Aiden sedikit mengernyit, dan menolak tanpa ragu, tidak. Mateo memandangnya dengan tidak percaya, si cantik Stella datang menemuimu, tapi kamu tidak pergi. Kamu menulis surat cinta sebelumnya. Aiden mengerutkan bibirnya, aku akan pergi jika dia menemukanku. Logika macam apa ini? Karena mataku aku jatuh cinta padanya. Tiba-tiba dia merasakan rasa tidak enak di hatinya, dan memandang Mateo sambil tersenyum, gemuk, aku akan memberimu kesempatan, pergilah. Jangan bilang sobat tidak akan membantumu. Hehe. Mateo menatapnya dengan getir, dan berkata dengan marah, jika aku sebaik kamu, aku pasti sudah pergi. Huff. Aiden tersenyum dan tidak berbicara. Saat keduanya masih mengobrol dan tertawa, Stella datang dengan wajah marah di beberapa titik, menatap Aiden, dan menegur, Aiden, aku memanggilmu, kenapa kamu tidak keluar? Aiden mengerutkan kening, dan berkata dengan ringan, mengapa saya harus keluar? Nada bicara Stella terhenti, dan wajahnya pucat karena marah, yah, Aiden. Bukankah kamu baru saja memenangkan Draco sekali? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai orang lain? Biar ku beritahu, bahkan jika kamu memenangkan pertarungan kompetisi seni bela diri, kamu masih orang terlantar. Itu hanya anak nakal. Dibandingkan dengan Draco, kamu tidak ada bandingannya. Jika bukan karena wajah Victoria, aku tidak akan repot-repot berbicara denganmu. Huff.
Setelah selesai berbicara, dia kembali ke kursi depan dengan kepala terangkat tinggi, wajahnya masih sangat jelek. Ketika siswa di sekitarnya melihat ini, mereka mengerutkan kening satu demi satu. Menurut mereka, Aiden tidak tahu harus berbuat apa. Siapa Stella? Salah satu bunga emas terkenal di sekolah menengah No. 1 Muteburi, dengan keluarga kaya, penampilan cantik, dan siswa berprestasi dalam pelajaran, dia berinisiatif untuk berbicara pada Aiden, tetapi pria ini menolak tanpa ragu-ragu. Itu hanya 2 trik kungfu, apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai sebuah karakter? Mungkinkah dia sengaja membalas dendam karena sebelumnya dia ditolak oleh Stella? Jika demikian, orang ini berpikiran terlalu sempit. Aiden menutup mata terhadap pandangan semua orang, membalik-balik buku teks dengan bosan, dan kemudian, saat bel berbunyi, Bailey Tatum dengan setelan profesional hitam masuk, dan seorang gadis jangkung berdiri di belakangnya. Siswa, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah siswa baru yang dipindahkan dari kelas kita, Melissa Wang. Saya harap Anda akan bersenang-senang di masa depan. Bab 18, Melissa Wang. Saat dia melihat sosok gadis itu, Aiden tiba-tiba tertegun, dengan senyum masam di sudut mulutnya, kenapa harus dia? Seolah merasakan tatapan Aiden, mulut Melissa melengkung halus, senyuman muncul di matanya yang besar dan cerah, dia berjalan ke podium dengan murah hati, dan memperkenalkan, saya Melissa Wang, tolong bantu saya. Kalimat pertama adalah memperkenalkan dirinya, tetapi kalimat terakhir ditujukan kepada Aiden, karena matanya tidak pernah lepas dari Aiden sejak dia berdiri di podium. Peri itu turun ke bumi. Inilah yang dirasakan semua orang. Saat ini, Melissa mengenakan gaun panjang berlipit putih, rambut panjangnya tersebar longgar di belakang punggungnya, matanya bersinar seperti bintang, kulitnya seputih salju, berdiri di sana seperti teratai putih yang tiada taraf, memancarkan cahaya yang mempesona. Bailey Tatum dianggap cantik, tapi dia benar-benar kehilangan cahaya di depannya. Stella juga menatap Melissa dengan tatapan kosong, dia selalu sangat percaya diri dengan penampilannya, tapi saat ini dia merasa malu. Cantik sekali, menurutku dia adalah gadis tercantik yang pernah kulihat seumur hidupku. Tidak berlebihan jika peri turun ke bumi. Penampilan ini, temperamen ini, dan sosok ini 10.000 kali lebih kuat dari bintang-bintang di TV. Primadona nomor 1 sekolah kita akan berpindah tangan. Dewi, benar-benar setingkat Dewi, aku tidak menyangka kecantikan yang begitu menakjubkan akan ditransfer ke kelas kita. Melihat anak laki-laki yang gelisah di antara penonton, Bailey Tatum menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, dan mendengus dingin, diam. Meskipun para penonton berhenti berdiskusi, mata mereka tidak pernah lepas dari Melissa sedetik pun, mereka sepertinya sudah terbiasa dengan adegan seperti itu, dan Melissa sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Sambil berdeham, Bailey Tatum bertanya kepada hadirin, apakah ada siswa yang bersedia menyerahkan kursinya kepada Melissa? Saya. Ini, Guru Tatum, saya tidak satu meja, biarkan saya duduk di sini. Sial, kapan aku pergi? Mahasiswa Melissa, ada tempat di sini. Dalam sekejap, penonton pun ricuh, yang cowok seperti dibius, sedangkan mata ceweknya penuh cemburu. Bailey Tatum menggelengkan kepalanya dengan lemah, mengangkat alisnya, dan berteriak, diam. Melissa tersenyum tipis dan berkata, terima kasih atas kebaikan Anda, tapi saya sudah memiliki tempat duduk yang ingin saya duduki. Banyak anak laki-laki yang terlihat malu seperti bebek yang dicekik. Bailey Tatum bertanya dengan ragu, apakah Anda memiliki tempat duduk yang ingin Anda duduki? Melissa mengangguk sambil terkekeh, dan berjalan menuruni podium selangkah demi selangkah di bawah tatapan semua orang. Melihat Melissa berjalan perlahan, Matteo tersipu karena kegirangan dan menjabat lengan Aiden, Aiden, dia ada di sini. Dia berjalan ke arah kita. Aiden menghela nafas tak berdaya, sepertinya gadis ini benar-benar mengejarnya, sungguh merepotkan. Di bawah tatapan kaget semua orang, Melissa berjalan ke arah Aiden dan tersenyum lembut, mahasiswa, bolehkah saya duduk di sini? Saat berikutnya, suara jarum terdengar pelan di seluruh kelas. Ketika semua orang melihat ke arah Aiden, mata mereka penuh dengan rasa tidak percaya, terkejut, iri hati, jengkel, cemburu dan keengganan. Tapi yang lebih mengejutkan mereka adalah Aiden menggelengkan kepalanya tanpa basa-basi, maaf, ada seseorang di sini. Setelah berbicara, dia menunjuk ke Matteo dengan ekspresi membosankan. Oh, Melissa tidak merasa kesal sama sekali, berbalik dan memandang Matteo sambil tersenyum, dan bertanya, mahasiswa, bisakah kamu duduk di tempat lain? Matteo menelan ludah, memandang Aiden dengan kesal, bangkit dan pergi. Melissa duduk di samping Aiden dengan murah hati, tersenyum cerah, memperlihatkan 2 gigi taring kecil yang lucu, dan mengulurkan tangan lembut dan tanpa tulang kepada Aiden, mari kita saling mengenal secara formal, saya Melissa Wang.
Aiden terdiam beberapa saat, melihat wajah cantik Melissa, kesurupan muncul di matanya, dan akhirnya mengangkat tangannya. Saya Aiden Palmer. Terkadang sejarah ternyata sangat mirip. Dalam ingatan mendalam Aiden, kejadian ini sepertinya sudah terjadi lama sekali, tapi kali ini sudah ribuan tahun kemudian. Di kalangan siswa, rumor gosip apapun menyebar lebih cepat daripada roket. Melissa berpindah sekolah di pagi hari, dan berita bahwa dia berinisiatif untuk duduk di sebelah Aiden pada sore hari telah menyebar ke seluruh sekolah menengah No. 1 Muteburi. Di mana Aiden ini begitu sakral? Bagaimana dia bisa begitu cantik? Mungkinkah keluarga Palmer di ibu kota tidak mengusirnya sama sekali? Itu benar. Anda jelas seorang tuan muda yang tidak berguna yang diusir dari rumah. Seminggu yang lalu, dia adalah seorang bajingan lembut yang membiarkan orang lain mengganggunya. Dia sangat memar dan bengkak oleh Eric dan yang lain, bahkan dia tidak berani melawan. Sekarang dia telah mengalahkan Draco, pemenang kehidupan yang memenangkan hati wanita cantik. Perubahan ini terlalu besar, bukan? Huff. Kalau begitu Aiden baru saja mendapat sial. Setelah Melissa melihatnya dengan jelas, dia pasti akan kehilangan minat. Menurutku, dia akhirnya akan menjadi makanan Draco dan yang lainnya. Pantas saja Aiden tiba-tiba kehilangan minat pada Stella. Ternyata dia punya pilihan yang lebih baik. Meski Stella cantik, dia tidak setingkat Melissa. Hush, Stella ada di sini. Sekelompok anak laki-laki sedang berdiskusi dengan penuh semangat di koridor, dan ketika mereka melihat Stella dan Victoria berjalan mendekat, mereka segera terdiam. Wajah Stella pucat, dan dia menatap semua orang dengan tajam, dan hatinya bahkan lebih marah ke Aiden. Tidak heran dia menutup mata padanya, jadi dia bertemu dengan goblin seperti itu. Untuk sementara, semua orang di sekolah membicarakan Aiden dan Melissa, ada pendapat berbeda, tapi kebanyakan dari mereka iri dan cemburu. Setelah sekolah berakhir, Melissa menyapa Aiden dan langsung pergi, membuat Aiden sedikit bingung. Apa yang dia lakukan di sini? Dia tidak menyebut ramuan kondensat air, dan dia tidak berbicara pada dirinya sendiri. Apakah dia datang ke sini hanya untuk pergi ke sekolah? Aiden tidak percaya. Saat Aiden berjalan keluar pintu, dia melihat Victoria berjalan, sedikit mengernyit, dan akhirnya tidak pergi. Victoria menatap Aiden dengan tatapan rumit, dan berkata, "Ibu sudah kembali, dan aku ingin bertemu denganmu." 1 jam kemudian, keluarga Clarke. Erika yang sudah seminggu tidak bertemu dengannya terlihat sedikit kuyu. Tentu saja apa yang terjadi di rumah sakit membuatnya lesu secara mental dan fisik, yang membuat Aiden merasa sedikit tertekan. Setelah makan malam, Erika menarik Aiden ke balkon, dengan tatapan meminta maaf di matanya. "Aiden, aku tahu kamu telah dianiaya di sini. Jika kamu ingin pindah, aku setuju. Tapi, kamu harus sering kembali ke rumah di masa depan." Aiden merasa sakit, memaksakan senyum di wajahnya, memandang Erika dan berkata, "Bibi, kamu salah paham, aku tidak punya keluhan. Hanya saja aku akan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, jadi lebih nyaman untuk tinggal di sebelah sekolah. Jangan khawatir, saya pasti akan sering kembali." Erika menatap Aiden dalam-dalam, dan berkata sambil tersenyum, "Oke." Setelah jeda, Erika menghela nafas, dan berkata, "Apa kesalahan Victoria sebelumnya, aku akan membawanya untuk meminta maaf padamu." Victoria memiliki temperamen yang kuat, dipengaruhi oleh ayahnya, dia terlalu utilitarian, tapi dia tidak punya hati. Aku masih berharap kamu kedua bersaudara itu bisa rukun. Ngomong-ngomong, ulang tahun Victoria besok, aku harap kamu bisa membantuku merawatnya, jangan biarkan dia bermain terlalu gila. Bagaimana mungkin Aiden tidak mengerti bahwa Erika ingin mengambil kesempatan untuk meringankan hubungan antara Aiden dan Victoria? Dia merenung sejenak, dan berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, saya akan menjaganya dengan baik saudari Victoria. Demi bibiku, aku pasti akan menghadiri pesta ulang tahun Victoria, tapi itu hanya formalitas. Lagi pula, keduanya tidak sama-sama sekali. Dalam hal ini, aku hanya bisa kasihan atas upaya ketelatenan bibiku." Bab 19, Hadiah Ulang Tahun. Keesokan paginya, Aiden mengikuti Victoria keluar. Victoria mengendarai Beetle hitam dengan versi kelas atas, harganya sekitar $300.000, meski bukan mobil mewah, namun sudah menjadi sebuah kemewahan bagi seorang siswa SMA bisa mengendarai mobil seperti itu. Aiden duduk di kursi belakang, dan tidak bermaksud untuk berbicara dengan Victoria. Victoria mengemudikan mobil tanpa ekspresi, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tak lama kemudian, mobil berhenti di sebuah persimpangan. Tiba begitu cepat, Aiden membuka pintu mobil dan berjalan keluar, tanpa sadar mengerutkan kening. Di pinggir jalan terdapat beberapa mobil yang terparkir, yang paling menarik adalah Porsche Anara merah, dan sisanya Cadillac, BMW seri 3 dan mobil mewah kecil lainnya seharga 4 hingga 5 juta dolar. Draco dan Eric keluar dari Porsche, saat mereka melihat Aiden, mereka tercengang pada saat yang sama, dan diam-diam berkata, "Mengapa dia ada di sini?"
Putri kecil dari keluarga Wang tiba-tiba dipindahkan ke sekolah menengah No. 1 Muteburi, dan dia satu meja dengan Aiden. Draco secara alami mengetahuinya, meskipun dia tidak mempercayainya, tetapi faktanya ada, dia bisa hanya diam-diam memarahi Aiden karena nasib buruknya. Yang lain tidak tahu asal-usul Melissa, tapi dia mengerti betapa besarnya kekuatan yang dimiliki putri kecil keluarga Wang di ibu kota ini. Dia adalah salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota, bersama dengan keluarga Palmer, keluarga Bai, dan keluarga Sanders. Belum lagi ayahnya adalah wakil wali kota Muteburi, bahkan keluarga Sanders di Muteburi tidak cukup dibandingkan dengan keluarga kaya raya di Sundari. Bagaimanapun, keluarga Sanders di Muteburi hanya dapat dianggap sebagai partai yang kuat di Provinsi Houston, maka tidak akan diberi peringkat. Meskipun dia kesal, dia tidak menunjukkan apapun di wajahnya. Dia berjalan ke arah Victoria sambil tersenyum, mengeluarkan hadiah yang telah dia persiapkan sebelumnya, dan berkata dengan hangat, "Victoria, selamat ulang tahun." Victoria sedikit tersipu, mengucapkan terima kasih, dan mengambilnya. Stella di samping melihat kotak kecil di tangan Victoria, matanya langsung menjadi panas, dan dia berseru, "Ini adalah seri Serenity dari Bulgari. Benar-benar cukup heroik untuk mengambil yang besar dan yang muda, aku sangat iri." Ketika orang lain mendengarkan merek Bulgari, ketika mereka melihat Victoria, mata mereka penuh rasa iri. Sebagai salah satu dari 3 pembuat perhiasan besar dunia dan pembuat perhiasan Italia terkemuka dengan reputasi internasional dan merek mewah terkenal, generasi kedua yang kaya ini secara alami mengetahui nilai dari kalung ini, dan pada saat yang sama diam-diam mengagumi Draco. Pria ini benar-benar rela mengeluarkan uang untuk menjemput gadis. Meskipun mereka dianggap kaya di Muteburi, dan keluarga mereka memiliki puluhan juta, mereka semua adalah fondasi yang dibangun oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun, dan uang saku mereka biasanya puluhan ribu dolar. Selain itu, Victoria masih memiliki hubungan yang dikonfirmasi dengan Draco, tetapi menurut mereka, itu hanya masalah waktu saja. Ketika Victoria mendengar harga kalung itu, dia terkejut sejenak, dan berkata dengan tersipu, "Draco, ini terlalu mahal, aku tidak tahan." Meskipun dia memiliki latar belakang keluarga yang baik, dari mana dia menerima hadiah puluhan ribu dolar? Draco berpura-pura tidak senang, "Victoria, apa yang kamu bicarakan? Itu hanya sebuah kalung, itu hanya mewakili hatiku. Jika kamu tidak menerimanya, bagaimana aku bisa memiliki wajah untuk bertemu Paman Clarke lain kali?" Meskipun Milo sekarang hanya menjadi bupati, tetapi dia memiliki sarana yang baik dan dapat menjalin koneksi. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, dia pasti akan pergi ke pemerintah kota. Tentu saja, keluarga umum harus memenangkan saham potensial tersebut, dan Milo mereka juga bermaksud memanfaatkan pengaruh keluarga White, jadi kedua keluarga pada dasarnya menyetujui urusan Draco dan Victoria. Namun, Erika tidak menyukai Draco, seorang pemuda dengan hati yang kuat, tetapi dia tidak bisa menahan ayah dan anak perempuan Milo dan Victoria. Melihat Victoria masih sedikit ragu-ragu, Erik di samping segera berkata, "Victoria, terima saja. Hadiah itu tidak peduli seberapa mahal harganya, itu hanya mewakili keinginan Draco." Stella juga menimpali, "Victoria, terima saja. Bagaimanapun, keluarganya tidak kekurangan uang sebanyak ini. Kamu lupa, Ibu Draco adalah wanita kuat di dunia bisnis Muteburi kita, dan perusahaan miliknya memiliki nilai pasar ratusan juta." Pada akhirnya, di bawah bujukan orang banyak, Victoria menyingkirkan kalung itu dengan wajah cantik memerah, dengan rasa manis dan kegembiraan yang tak terkendali di matanya. Aiden, yang sedang menonton adegan ini, mau tidak mau menggelengkan kepalanya secara diam-diam, sepertinya Victoria dijatuhkan oleh cangkang berlapis gula Draco. Segera setelah itu, beberapa orang juga mengirimkan hadiah, jam tangan, liontin, dan kosmetik, yang semuanya bernilai kurang dari 1.000, tetapi masih tidak bisa dibandingkan dengan kalung Draco. Setelah Stella memberi Victoria sebotol parfum klasik Chanel, matanya tiba-tiba tertuju pada Aiden yang berada di kejauhan, dan dia mencibir, "Hadiah kita semua sudah dinerikan, mengapa Tuan Muda Palmer, sebagai sepupu Victoria, harus memberi hadiah untuknya?" Seorang gadis dengan rambut dicat kuning juga mencemooh, memandang Aiden sambil tersenyum, dan berkata, "Saya mendengar bahwa Tuan Muda Palmer dulunya berasal dari keluarga Palmer di ibu kota. Keluarga kaya seperti itu pasti memberi Anda hadiah yang bagus. Saya pengen banget lihat." Nama gadis ini adalah Lucy, dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Stella, keluarganya memiliki pabrik pakaian dan asetnya puluhan juta. "Ya, Tuan Muda pertama Palmer, giliranmu." Erik memandang Aiden dengan penuh minat dan berkata. Di bawah tekanan semua orang, Aiden sedikit mengernyit, tetapi merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya, dia tidak menyiapkan hadiah apapun. Tampaknya menyadari kesulitan Aiden, Victoria melirik Aiden, dan berkata dengan tenang, "Berhentilah mencemooh, di antara kita saudara, tidak perlu bersikap sopan." Aiden menggelengkan kepalanya, meski agak enggan, dia tetap mengeluarkan pil jeruk seukuran lengkeng dari dadanya.
Pil jeruk kecil ini dapat menyembuhkan segala jenis penyakit, mencegah segala jenis racun, serta memiliki efek meremajakan wajah dan memperpanjang umur. Saya akan memberikannya kepada Anda. Setelah kata-katanya jatuh, semua orang memandangnya seolah-olah mereka sedang melihat monster, dan saling memandang, butuh 10 detik penuh sebelum mereka tertawa terbahak-bahak. Sialan, aku bercanda, aku memberimu pil jeruk, yang bisa menyembuhkan semua penyakit dan mencegah semua racun, memperpanjang umur, kenapa kamu tidak menyebutnya obat mujarab segala penyakit? Tuan Muda Palmer benar-benar dalam suasana hati yang baik. Pantas saja Tuan Muda Palmer telah banyak berubah selama periode waktu ini, jadi dia meminum ramuan seperti itu. Saya hanya tidak tahu di mana ramuan ajaib itu dijual, saya ingin untuk membelinya dalam jumlah besar. Aiden, kamu terlalu banyak membaca novel ya? Dari mana kamu mendapatkan produk palsu dan berani berpura-pura menjadi obat mujarab? Kamu benar-benar mengira kami idiot. Stella memandang Aiden dengan sinis. Dengan sedikit senyuman di sudut mulut Draco, dia melirik ke arah Aiden, menatap Victoria yang ragu-ragu, dan berkata dengan ringan, Victoria, tidak peduli apakah pil jeruk kecil ini benar atau tidak, itu semua adalah bagian dari Aiden. Kamu terima saja. Ya, Victoria akan mengambilnya. Kualitasnya sangat bagus, obat mujarabnya sulit dibeli sekarang, haha. Eric juga mengedipkan mata. Victoria menarik napas dalam-dalam, mengambil pil dari tangan Aiden, memasukkannya ke dalam sakunya dengan santai, dan berkata dengan ringan, terima kasih. Melihat ini, Aiden mengerutkan kening, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Victoria, menurutmu kemana kita akan pergi selanjutnya? Mengabaikan Aiden lagi, Draco bertanya pada Victoria dengan hangat. Victoria menggelengkan kepalanya dengan ringan dan berkata, saya juga tidak tahu, Draco memutuskan untuk acara berikutnya. Draco mengangguk, merenung sejenak dan berkata, sepertinya ada klub berkuda yang bagus di distrik utara. Bagaimana kalau kita pergi ke sana? Seorang pemuda jangkung dan kurus berkacamata berbingkai perak mengerutkan kening dan berkata, Draco, apakah kamu berbicara tentang arena balap Taman Canterbury? Saya tidak tahu. Tampaknya itu adalah milik Nolan, dengan investasi hampir 100 juta. Siapapun yang bisa bermain di sana. Dia adalah pemain besar di Muteburi, dan dikatakan bahwa keanggotaannya ada di mana-mana, jadi saya khawatir kita tidak akan bisa masuk, bukan? Ini adalah orang nomor 2 di grup ini, putra Direktur Biro Konstruksi Perkotaan Muteburi, yang juga berasal dari keluarga kaya, jauh lebih kuat dari Eric dan sejenisnya. Meskipun semua orang merasa gatal di hatinya, mereka juga tahu bahwa sebagai orang kecil seperti mereka, mereka memang tidak cukup tinggi untuk acara seperti itu, lagi pula, hanya orang tua mereka yang bisa pergi kemanapun. Karena Draco berkata demikian, ada cara untuk menerima kita, kan? Eric menyanjungnya dengan penuh semangat, dia benar-benar ingin pergi ke tempat yang mewah. Benar saja, di bawah pengawasan semua orang, Draco tersenyum ringan dan berkata, saya memiliki hubungan yang baik dengan manajer klub itu. Saya akan menelepon dan memberitahu Anda, itu akan baik-baik saja. Bab 20, Perjudian. Segera, Draco menelepon, mengucapkan beberapa patah kata, dan kemudian memberi isyarat oke kepada semua orang. Penonton kembali bersorak. Tuan Muda White sungguh luar biasa. Metode bos sangat kuat, aku mengaguminya. Bahkan mata Victoria penuh dengan antisipasi, klub berkuda, acara mewah seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dimasuki orang biasa. Di sisi lain, Aiden masih memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dia hanya menunggang kuda, dia telah menunggangi unicorn keberuntungan dan binatang suci di dunia budidaya, jadi dia benar-benar tidak terlalu tertarik berkuda. Kota Muteburi, klub berkuda Taman Canterbury. Begitu mereka sampai di depan pintu, seorang pria parubaya bertubuh gempal berjas hitam menyambut mereka. Kehadiran putra sulung sungguh membuat tempat kami berkembang. Draco tidak berani menganggapnya terlalu serius, dia tahu bahwa pihak lain sedang berusaha menyelamatkan muka ayahnya, jadi dia dengan cepat berkata, Manajer Zuke, kamu bersikap sopan. Apakah wali kota baik-baik saja akhir-akhir ini? Dia sudah lama tidak datang bermain dengan kita. Ayahku sedikit sibuk akhir-akhir ini, dan manajer Zuke mengkhawatirkannya. Setelah keduanya bertukar kata sopan, manajer bertubuh gempal itu langsung pergi dan mengatur agar seorang anggota staf wanita dengan wajah lembut datang. Dalam kapasitasnya, dia tidak akan bergaul dengan sekelompok orang kecil, mampu keluar untuk menyambutnya kali ini sudah cukup untuk memberikan wajah Draco. Staf wanita memperkenalkan semua orang ke klub, dan sambil berjalan, memperkenalkan. Klub kami mengenakan biaya menunggang kuda sesuai dengan jam pelana, dan setiap jam pelana adalah $5.000. Jika Anda ingin memilih kuda ras murni yang lebih maju, atau pelatih yang mengajar, Anda akan dikenakan biaya tambahan. Lagi pula, semua orang baru di sini, dan Anda perlu membeli satu set pakaian berkuda, setiap set harganya $30.000.
Mendengarkan perkenalannya, beberapa remaja dan perempuan tak henti-hentinya menjulurkan lidah. Naik pelana membutuhkan waktu 45 menit, dan biaya berkendara $5.000 selama 45 menit. Meski semua yang hadir berkecukupan, diam-diam mereka merasa tertekan ketika mendengar pengeluaran seperti itu. Untungnya, mereka masih bisa bermain setelah terdesak. Yang lain bisa menanggungnya, tapi wajah Victoria berubah jelek. Total kartu kreditnya hanya kurang dari $30.000, bahkan tidak cukup untuk membeli pakaian berkuda. Tampaknya menyadari perubahan pada Victoria, Draco tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, hari ini adalah hari ulang tahunmu, kamu harus bersenang-senang, aku akan menanggung semua biayanya." Semua orang langsung bersemangat. Hidup Tuan Muda. Mata Victoria menjadi lebih lembut, menatap Draco, menggigit bibirnya dan berkata, "Terima kasih, Draco." Bersyukur atas kecantikan seperti Victoria hampir meluluhkan hati Draco. Rasa sakit karena menghabiskannya menghilang dalam sekejap, dan mata yang dia lihat ke arah Victoria sangat lembut. "Mengapa kamu sopan padaku? Selama kamu bahagia bagus." Melihat ini, Stella dan gadis-gadis lainnya memandang Victoria dengan cemburu, ingin menggantikannya. Sayangnya, Draco hanya tertarik pada Victoria. Kerumunan mulai mengikuti pelatih untuk memilih tunggangan, dan Aiden mengikuti di belakang mereka. Terlihat acuh tak acuh, setelah pelatih dan kuda dipilih, semua orang pergi berlatih dengan penuh minat, meninggalkannya sendirian di tempat yang sama. Victoria berganti pakaian berburu berwarna hitam, dengan rompi kecil di bagian atas tubuh, celana ketat berwarna putih dan sepatu bot berkuda berwarna coklat di bagian bawah, serta helm wanita. Ia terlihat heroik dan memiliki pesona yang berbeda dari sebelumnya. Melihat Victoria saat ini, mata Draco menjadi lebih panas. Dengan bantuan pelatih wanita di sampingnya, Victoria dengan hati-hati menaiki kuda merah marun, wajahnya yang cantik memerah karena kegembiraan. Kuda Welsh ini adalah kuda betina paling jinak di arena pacuan kuda kami. Karena wanita cantik itu masih pemula, yang terbaik adalah memilihnya terlebih dahulu. Setelah Anda mahir, Anda dapat memilih kuda lain. Pelatih wanita di samping memperkenalkan dengan tersenyum. Melihat siswa lain, seperti Victoria, mereka baru saja menaiki kudanya dengan bantuan pelatih. Melihat Aiden berdiri di sini sendirian, seorang pelatih pria ras campuran datang dan berkata, "Tuan, apakah Anda ingin memilih salah satu juga? Kami memiliki kuda dan kuda poni Mongolia untuk ditunggangi oleh remaja." "Tidak." Aiden melambaikan tangannya. Dia datang kali ini terutama untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Erika padanya, jadi mengapa dia ingin menunggang kuda? Melihat penolakan Aiden, pelatih pria ras campuran itu terkejut. Tidak ada seorang pun yang datang ke klub dan tidak menunggang kuda, terutama laki-laki. Ia mencoba menjelaskan, "Pak, kuda pacuan di sini sangat jinak, terutama kuda poni yang sangat pendek, dan tidak akan terjadi apa-apa jika Anda menungganginya." Aku berkata tidak. Aiden berkata dengan ringan. Melihat ini, pelatih pria ras campuran tidak punya pilihan selain tutup mulut, tapi sedikit rasa jijik muncul di matanya. Sebagai orang Inggris yang sering menunggang kuda, secara alami ia memiliki rasa superioritas dibandingkan mereka yang tidak berani menungganginya. Pada saat ini, Draco berlari dengan seekor kuda hitam murni, dengan ekspresi santai, dan setelah melihat Aiden, dia berpura-pura terkejut. "Aiden, kenapa kamu tidak naik? Mungkinkah karena kamu takut?" Victoria dan Stella serta yang lainnya berani menunggang kuda, "Kenapa kamu begitu pemalu?" Erik dan yang lainnya berkendara dengan sopan, dan ketika mereka melihat Aiden, bahkan ada cibiran di wajahnya. "Tuan Muda Palmer, apakah kamu benar-benar pengecut? Itu hanya menunggang kuda, kamu tidak akan mati jika jatuh." Aiden mengerutkan kening terlebih dahulu, mengabaikan Erik, dan malah menatap Draco sambil setengah tersenyum. "Karena kamu mengatakan itu, tidak tahu apakah kamu berani bersaing denganku." "Apa katamu?" Draco tidak dapat mempercayainya. "Kau ingin balapan kuda bersamaku? Apa aku tidak salah dengar?" "Kenapa, kamu tidak berani?" Aiden berkata dengan ringan. Erik dan yang lainnya memandang Aiden seperti orang idiot, dan mencibir, "Aiden, apakah kamu sudah gila? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu tahu sedikit kungfu, kamu tidak akan terkalahkan? Tahukah Anda bahwa Draco mulai menunggang kuda ketika dia berusia 15 tahun, dan dia bahkan memenangkan 16 teratas dalam kompetisi berkuda amatir Muteburi tahun lalu? Saya pikir Anda belum pernah menyentuh kuda sebelumnya, beraninya Anda balapan kuda bersamanya. Juga, kuda di bawah Tuan Muda adalah kuda ras murni, dengan harga pelana $20.000, salah satu kuda termahal di seluruh arena pacuan kuda. Kamu menginginkan orang tanpa manusia, kamu ingin kuda tanpa kuda, apa yang bisa kamu bandingkan dengan jenderal?" Draco mencibir dan menggelengkan kepalanya dengan ekspresi jijik, meskipun Aiden lebih terampil darinya, menunggang kuda adalah masalah lain.
Stella dan orang lain di sekitarnya juga tertawa dan memandang Aiden dengan jijik. Benar, apa yang dikatakan pria ini benar, kata pelatih wanita Victoria tiba-tiba. Kuda ini adalah kuda dengan harga tertinggi dan penghargaan tertinggi di klub kami. Ia memiliki silsilah yang mulia dan murni serta bernilai lebih dari 300.000 dolar AS. Berasal dari Comer Trachecourse di Irlandia. Ia pernah memenangkan kejuaraan lari cepat di kompetisi divisi ke-9 Festival Malan di Inggris. Silsilah juara sejati. Dan Tuan White memang pernah berpartisipasi dalam kompetisi berkuda amatir. Dibandingkan dengan dia, Anda tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Melihat semua pelatih berkuda profesional angkat bicara, semua orang semakin tidak optimis terhadap Aiden. Victoria melirik Aiden, tidak berbicara, tapi menatap Draco dan berkata, "Draco, lupakan saja. Jangan berpengetahuan seperti Aiden." Draco mengangkat bahu dan berkata, "Saya tidak peduli, itu tergantung bagaimana Tuan Muda Palmer memutuskan." Mata Victoria tertuju pada Aiden, dengan kemarahan di wajahnya, jika Erika tidak memaksanya untuk membawa Aiden keluar, bagaimana dia bisa mengeluarkan Aiden? Sekarang, dia hampir menyesalinya sampai mati. Pertama, dia memberi dirinya sedikit pil jeruk untuk membuat dirinya terlihat jelek di depan teman-teman sekelasnya. Sekarang, jika dia ingin berpacu dengan Draco, tidak bisakah dia jujur untuk sementara waktu? Tidak mempedulikan pandangan semua orang, Aiden memberikan senyuman menghina dan berkata, "Garis keturunan kejuaraan. Itu hanya seekor kuda. Terserah pada orang-orang untuk benar-benar memutuskan hasil perlombaan." Nada yang besar sekali. Wajah Draco juga menjadi dingin, dan dia mendengus dingin. "Tidak apa-apa jika kamu ingin jujur, tapi kamu harus sedikit beruntung." Dia berkata, mengeluarkan seikat kunci mobil, dan berkata dengan ringan. "Ini kunci Porsche Anaraku. Kalau aku kalah, itu milikmu. Tapi kalau aku menang, kamu akan kehilangan mobil dengan harga yang sama untukku. Bagaimana?" Semua orang di sekitar tersentak, tidak hanya Eric dan yang lainnya, tetapi juga beberapa orang yang datang untuk menunggang kuda menunjukkan sedikit ketertarikan. Meski permainan jutaan mobil mewah ini tidak besar, namun yang pasti tidak kecil, masih di kalangan sekelompok anak muda, dan tiba-tiba sekelompok orang datang untuk menonton.